Halo, hari ini aku pengen cerita sedikit tentang buku yang baru saja aku selesaikan, dan ini novel ketiga aku di tahun ini. BTW aku lagi belajar baca novel karena sebelumnya aku nggak pernah baca buku, aku nggak begitu tertarik sama buku, tapi sekarang aku lagi cobain bangun habit baru mulai dari baca buku novel. Dan ini buku ketiga dan buku kedua dari karya Ika Natasha. Ya, sebelumnya aku baca buku novel dari Kak Ika namanya Satin. Ini ada buku pertama aku sekalian cerita aja. Ini buku pertama ini novel pertama dari Kak Ika yang aku baca. Mungkin sebelumnya aku cuma baca, aku lihatnya dari film ya, kayak Antologi Rasa, Typhoon Tiare, terus sama The Architecture of Love. Oh my god, I love Towel. Aku nonton 2 kali BTW. Terus kalau untuk novelnya, Satin lah novel pertama yang aku baca. Nah, kesan pertama aku baca Satin tuh bukunya bagus. Kalau misalnya aku lihat di review-review di X atau Twitter gitu ya, katanya sih Kak Ika tuh selalu buat novel yang cukup plot twist gitu. Ya, aku sih nggak paham ya sama novel, toh ini juga pertama kali aku baca, jadi aku nikmatin aja. Aku nggak tahu tuh itu plot twist apa enggak ya. Menurut aku ya I just read aku cuma baca dan aku selesaikan gitu. Tapi ya overall ya aku akhirnya bisa sih menikmati Satin, walaupun pertama-tama aku tuh ngerasa culture shock banget. Otak aku nggak bisa keep up, aku nggak bisa beradaptasi dengan cepat karena ternyata baca novel tuh kayak gini ya gitu. Karena jujur di Satin ini alurnya tuh agak mencolok yang bikin aku kaget gitu. Ini tuh sebenarnya dia alurnya ke belakang apa maju sih gitu. Jadi kayak ntar dulu gitu. Otak gue kayak stop bentar. Jadi kadang beberapa kali di satu paragraf mungkin aku bisa bacanya berulang kali gitu untuk oke, ini alurnya kayak gini. Tapi so far di halaman kesekian otak aku mulai bisa beradaptasi dan aku bisa selesaikan Satin dengan aman. Dengan alhamdulillah kelar selesai. Ini cerita tentang As dan Satin tentunya. Nah, setelah aku tahu experience aku baca buku Satin, ternyata menarik dan aku bisa memvisualisasikan layaknya di sebuah film atau film lah ya. Kalau sinetron mah FTV banget gitu, layaknya sebuah film, scene-nya kayak apa gitu. Ternyata seru baca novel. Sampai suatu ketika aku tuh coba ke toko buku Gramedia, terus aku iseng aja, kayaknya aku butuh deh buku bacaan baru gitu. Sampailah ada di satu lemari gitu yang menampilkan buku yang sama-sama warna pink. Terus aku coba cek, judulnya Langit Mengambil, dan itu adalah karyanya Ika Natasha, Kak Ika juga. Bukunya kayak gini. Nah, terus aku kan kepo ya, karena aku nggak ngerti nih Kak Ika tuh buat buku Langit Pengambil nih setelah Satin atau sebelum Satin gitu. Jadi aku sempat googling dulu, jadi karya terbarunya tuh yang mana. Ternyata karya terbarunya adalah Langit Pengambil. Jadi wow, kebetulan banget aku selesai Satin, aku coba lah ya, aku nekat untuk kayaknya aku beli deh Langit Mengambil, karena ini buku nextnya dari Kak Ika juga, baru terbit 2026 kalau nggak salah, awal tahun. Terus aku bacalah sinopsisnya sedikit gitu. Dengan experience yang aku udah tahu Kak Ika tuh novelnya tuh kayak gimana, dan aku cukup comfortable gitu, aku cukup yakin bisa untuk baca novel Kak Ika selanjutnya. Akhirnya aku nekat mengeluarkan duit aku, kalau nggak salah 99.000 untuk beli Langit Mengambil, atau cepet lebih lah kayak gitu. Dan yang paling mengejutkannya lagi adalah Satin tuh menurut aku udah bagus. Menurut aku Satin udah bagus, tapi setelah aku baca Langit Mengambil, Satin jadi B aja.
Satin jadi biasa aja menurut aku, dan justru menurut aku Langit Mengambil bagus banget. Aku suka banget nih ya. Kalau misalnya aku ngebandingin, sebenarnya buku nggak boleh dibandingin ya, tapi ini kan perihal experience aku sebagai pembaca pemula ya. Aku jauh lebih bisa menikmati rasa dinamika emosinya tuh di Langit Mengambil. Kalau di Satin tuh aku ngerasa kayak oke, ini percintaan, ada konfliknya. Oke, aku bisa ngebayangin berapa relate-nya untuk cerita dewasa. Tapi aku tuh bener-bener ngerasa dari awal aku baca sampai akhir tuh aku bisa tahu kalau ternyata hubungan antara Satin dan Ash itu nggak ada. Mereka akan ujung-ujungnya tuh akan bersatu gitu. Kayak oke, dari awal aku udah tahu arahnya tuh kemana gitu. Jadi pas ya kalau dibandingin sama Langit Mengambil, aku jadi ngerasa plotnya jadi biasa aja, flat ternyata, dibandingkan Langit Mengambil yang intriknya tuh bikin aku tuh stop dulu, aku narik nafas dulu bisa nggak gitu. Kayak dinamikanya tuh lebih kerasa gitu. Aku malah enak banget berfantasi dan memvisualisasikan yang di buku dan di otak aku tuh di sebuah film. Oh kayak gini, apalagi kayak aku udah mulai beradaptasi dengan gaya penulisannya Kak Ika, jadi ketika loncat-loncat dialog tuh aku jadi udah ngebayangin gitu, udah ngeset di visualisasi aku tuh oke, udah nyambung gitu, jadi enak banget gitu. Aku suka banget, apalagi menurut aku nggak baca buku karya-karya sebelumnya, tapi aku nonton kan 3 film sebelumnya, dan aku ngerasa walaupun aku nggak baca novelnya, aku ngerasa Langit Mengambil adalah salah satu tulisan Kak Ika yang beda dari karya-karya sebelumnya, dari Satin, dari Architecture of Love, dari Tui Fortier, antologi rasa dan sebagainya. Menurut aku Langit Mengambil ini punya genre yang beda karena di dalamnya tuh ada sedikit crime-nya, misterinya, terus kayak konfliknya tuh ini kan antara Tara, tokohnya Tara dan Raka. Mereka ada sepasang suami istri yang sama-sama punya keinginan untuk punya anak, tapi ada konfliknya adalah ada suatu kejadian yang mengakibatkan Tara tidak bisa punya anak. Dan itu tuh sampai aku di titik terhanyut, aku marah banget sama Tara, aku kesel banget, aku bisa ngerti perasaannya Raka. Kayak aku baca tuh, gila ya Tara, lo gue bukan suami lo, tapi gue bisa ngerti perasaan Raka. Terus kayak gila sih, gue ngerasa Tara egois sih, jujur izin, menurut gue Tara egois sebagai seorang istri. Walaupun gue ngerasa oke lah, itu pilihannya dia. Setiap orang punya pilihan untuk menyembuhkan lukanya, setiap orang punya pilihan untuk menyelesaikan masalahnya. Entah dia mau melibatkan Raka atau tidak, atau dia hanya melibatkan diri sendiri, it's okay. Tapi please, izin komunikasinya boleh nggak yang baik gitu. Jangan sampai Raka tuh jujur izin. Aku sih tim Raka ya, gak mungkin karena aku juga posisinya sebagai cowok, jadi aku butuh lah, please bisa nggak Tara, kamu kalau mau pulang, kalau ada masalah pulangnya ke aku suami kamu, aku rumah kamu, jadi kamu bebas menceritakan kesedihan kamu kalau mau nangis ke aku gitu loh. Jadi kayak please Tara, kamu jangan egois, nggak boleh, no gitu lah, pokoknya kayak gitulah. Jadi aku sampai di tahap aku bisa berekspresi kasih gitu, sampai suatu ketika tiba-tiba ada Luna tapi bukan Maya itu datang, yang bikin gue kayak wait, ini alurnya mau kemana? Raka mau selingkuh kah gitu apa gimana? Tiba-tiba kok ada Luna tapi bukan Maya yang tiba-tiba datang. BTW Luna itu mantannya, jadi kayak tiba-tiba datang terus kayak ntar dulu, iya ntar dulu. Terus Raka nih wait, alurnya mau dibawa kemana gitu. Raka sama Luna nih ada hubungan apa ini? Sampai aku tuh mempertanyakan endingnya tuh apakah mereka bersatu atau tidak gitu. Beda dengan Satin yang aku ngerasa oke, aku udah tahu As dan Satin itu hubungannya akan baik-baik saja, akan bersatu gitu. Ya gitulah, sampai aku tuh
pokoknya dinamikanya oke banget. Aku ngerasa ini film, kalau dijadiin film ini layak banget untuk aku nonton 2 kali. Hopefully ya, pokoknya ini kalau dibuat film oke banget Langit Mengambil. Good job Kak Ika, terima kasih atas karyanya yang bagus sekali, yang bisa bikin aku terhanyut sama ceritanya. Aku bisa ngerti gimana perasaannya ketika punya musibah, ketika dihadapkan oleh sebuah kenyataan yang keinginan kita tuh nggak bisa sampai ke situ gitu, dihadapkan sebuah takdir yang harus kita terima. Jadi terima kasih atas karyanya, aku suka banget. Udah sih itu aja, ini experience gue baca novel yang bikin kayaknya gue ketagihan dan pengen cari buku lagi, buku novel lagi. Novel mana lagi yang harus aku baca? Boleh dong rekomendasinya ya, please. Oke, dadah.